Allahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Hukmu ma idza faqada al-warathah kulluhum awil asabat. Hukum apabila tidak ditemukan ahli waris semuanya atau apabila tidak ditemukan asobah semuanya. Tidak ada. Ya, tidak ada orang yang mewarisi dari orang tersebut. Maka harta yang ditinggalkan dikemanakan? Apakah dibagi-bagikan kepada warga? Ya. Apakah dikembalikan kepada Departemen Agama? Apakah dikembalikan kepada masjid, mushola, pesantren? Atau dikemanakan harta tersebut? Idza fuqidal warathah atau idza faqadal warathah kulluhum awil asabat. Yang pertama, apabila ahli waris tidak ada semuanya. Dia hanya hidup sebatang kara tapi kaya raya. Istri tidak punya karena sudah tua. Nggak ada yang mau dengannya. Padahal bisa-bisa aja. Ya, yang dicari hartanya bukan barangnya. Ya, begitu. Yang penting harta banyak nih. Tapi tidak ada. Istri nggak punya, anak nggak ada, kerabat pada meninggalkannya karena tadinya miskin. Dia hijrah, ditinggal sama orang. Begitu, dikucilkan. Ternyata dia kaya raya. Ya, dia ditemukan semuanya. Dia pergi dalam tempat yang jauh, ya, yang tidak ditemukan ahli waris sama sekali. Wa wujida min dzawil furudi man lam yastaghriqit tarikah. Dan ditemukan di masalah yang kedua. Yang pertama, tidak ada satupun ahli waris atau tidak ditemukan asobah. Yang kedua ditemukan dari ahlul furud tapi tidak menghabiskan harta. Ya. Jadi yang pertama zong sama sekali tidak ada. Tahu zong? Kosong. Ya. Tidak ada. Al-adam. Tidak ada sama sekali. Yang kedua ada ahlul furud yang tidak bisa menghabiskan harta. Tidak bisa menghabiskan harta. Ada ahlul furud. Ya. Faham ini? Tidak ada ahli waris, tidak ada asobah. Yang kedua ada ahli waris, ahlul furud, tapi tidak bisa menghabiskan harta. Fattarikah kulluha fil masatil ula. Yang pertama, untuk siapa? Wal bagi dan sisa daripada yang kedua. Ya. Ba'dal furud fi tsaniyah li baitil mal inintazama. Ya, adalah untuk baitul mal. Yang pertama dipergunakan untuk baitul mal inintazama apabila baitul mal terurusi dengan rapi. Tidak ada yang korupsi. Tapi kalau seandainya baitul mal tersebut banyak orang yang korupsi, tidak dipercaya lagi, bagaimana? Fa illam yantazim amru baitil mal bi anjara mutawallihi zalim. Orang-orang yang mengurusi baitul mal tersebut, pengurus-pengurusnya, ya, yang mengurusi baitul mal pada zalim, ya, tidak memberikan atau mentasarrufkan harta kepada orang yang berhak menerimanya, hanya dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya sendiri, beli mobil, bikin rumah, dan sebagainya. Yang baitul mal diperuntukkan kepada kaum muslimin, namun tidak diperuntukkan mereka. Ya, hanya dibuat main-main saja untuk kekayaannya. Aulam yakun ahlan, ataupun tidak memiliki ahli di dalam mengelola harta sehingga habis. Harta baitul mal, baitul muslimin. Baitul mal lil muslimin, baitul mal bank. Namanya bank sekarang.
tapi bank penitipan harta yang memang dihasilkan dari ghanimah peperangan. Dihasilkan dari ghanimah peperangan, atau dihasilkan dari atau dihasilkan dari orang-orang sedekah. Mau kemana sedekahnya? Taruh di Baitul Mal. Nanti Baitul Mal ini yang membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang fakir, orang miskin, orang melarat, ya, orang sekarat. Ya, itu dibagi-bagi tuh. Apalagi terkena lockdown, keadaan semakin menghimpit, ya, nafas semakin sempit. Begitu. Gerak semakin terhimpit. Aduh, nggak bisa kemana-mana. Aduh. Kasih. Ini gunanya Baitul Mal untuk mereka, bantuan. Ternyata Baitul Malnya tidak bisa mengelola dengan baik, zalim, korupsi, dihabisin tuh harta. Fayuraddu ala halil furud ghaira zaujaini, maka dikembalikan kepada halil furud. Namanya masalatul rad. Dikembalikan kepada ahlul furud. Ahlul furud ini selain daripada ghaira zaujain, selain suami atau istri. Lihatin sini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikembalikan pada Baitul Mal terlebih dahulu. Jadi kan kalau ada sisa kan kembali kepada asobah kan? Ya, kembali kepada asobah. Tidak ada asobah daripada nasab, ada asobah dari wala. Ya kan? Ada asobah nasab, ada asobah dari wala, kan kemarin kita bahas. Kalau memang tidak ada asobah dari nasab, tidak ada asobah dari wala, maka harta dikembalikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal ini harta warisan, ya, dari orang yang kaya itu. Harta tersebut mentasarrufkan harta dari pemilik nih, Baitul Mal, diambil hartanya, ya, menjadi saham untuk kaum muslimin, bukan buat dia, bukan untuk Baitul Mal itu sendiri, orang-orangnya, pemerintahannya, bukan, tapi untuk dikelola dan dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Dia yang punya tanggung jawab besar, ya, neraka, ancamannya, nggak bisa adil, nggak bisa mentoskan dengan baik, neraka, takut dia, ya. Ketika ternyata tidak bisa, zalim, oke, kembalikan kepada ahlul furud. Siapa ahlul furud? Ahlul furud binit tibin, ukhtun syaqiqah, ab dan sebagainya. Itu ahlul furud semuanya. Ghaira zaujain, selain zaujah dan zauj. Zauj ahlul furud setengah atau seperempat, zaujah seperempat atau seperdelapan. Tapi di dalam masalah rod, dia tidak berhak mendapatkan rod. Contoh, kalau seandainya ada seseorang meninggalkan hanya istrinya saja, hanya meninggalkan bukan istri, meninggalkan satu anak perempuan. Ada orang mati meninggalkan satu anak perempuan. Hartanya untuk siapa? Hartanya untuk dia sendiri. Dia berhak mendapatkan setengah. Yang setengah lagi kemana? Yang setengah lagi asobah. Mana asobahnya? Aksyagiq, ibin, nggak ada semuanya. Ketika tidak ada, harusnya kembali kepada Baitul Mal. Ternyata Baitul Mal tidak ada, maka dikembalikan kepada binit, menjadi satu utuh semua harta untuk anak perempuannya. Semua harta untuk anak perempuannya. Masalah setengah itu bagian wajibnya. Setengah lagi itu rod, pengembalian, karena tidak ada yang berhak menerimanya. Ya udah, buat lo aja. Selain daripada zauj. Nah, salah seumpama ada seorang meninggalkan satu istri aja, satu istri sama satu anak perempuan. Satu istri, satu anak perempuan. Maka istri mendapatkan seperdelapan, kemudian binit mendapatkan setengah.
Oke. Asal masalah dari 8 dia dapat 1. Sisanya berapa? Setengahnya berapa? 4. Setengahnya 4 lah. Ya, sisa berapa? Maka sisa 3 ini, ya kan? Sisa 3 ini diberikan kepada binit, bukan kepada zaujah. Karena zaujah tidak termasuk ashabur rod, orang-orang yang berhak mendapatkan kembalian. Kenapa demikian? Karena zaujah atau zauj bukan keluarga dari nasab. Dia hanya mendapatkan imbalan karena ada hubungan pernikahan saja. Dan itu tidak cukup untuk mendapatkan harta semuanya. Paham? Begitu. Paham nggak? Jadi istri tidak bisa mengambil keseluruhan, nggak bisa. Nggak bisa. Istri tidak bisa menguasai harta semuanya, tidak bisa. Yang bisa menguasai harta adalah anak. Begitu. Paham nih? Jadi ma fadhala min furudhihim binisbati furudhihim fa illam yujadu, kalau memang tidak ada baitul mal, enggak ada rod, tidak ada, maka kembali kepada dzawil arham. Siapa itu dzawil arham? Dzawil arham adalah kerabat nasab tapi tidak berhak mendapatkan waris. Siapa contohnya? Contoh adalah ibn binit. Faham ini? Kita dzawul arham. Siapa contohnya dzawul arham? Ibn binit. Cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan. Contoh, ada seorang mayit meninggal dunia meninggalkan anak perempuan. Binit. Ya. Ini ibin, lihatin sini saudara. Ya. Ini ibin, ini binit. Kalau ini punya anak binit atau anak ibin, cucu dari anak laki waris. Cucu dari anak perempuan didapat ibin atau binit, maka tidak mendapatkan warisan. Ini yang disebut dzawul arham, punya kerabat dengan mayit. Tapi dia lewatnya dengan anak perempuan. Cucu dari anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, perhatikan nih. Cucu dari anak perempuannya tidak berhak mendapatkan warisan. Tidak berhak. Ya, begitu. Ini yang kadang orang belum paham. Ya, diartikan kan cucu dapat warisan. Iya betul, cucu dapat warisan kalau dari anak laki. Tapi kalau dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan, dapat santunan. Ya, dapat santunan, bukan warisan. Santunan boleh, tapi kalau warisan enggak. Gitu. Paham ini? Nanti akan dibahas dzawul arham. Dzawul arham itu siapa? Kerabat-kerabat yang memang tidak mendapatkan warisan. Contohnya seperti ini. Ya, ibn binit, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Selama ada dari nasab, maka dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ternyata tidak ada semuanya. Dari nasab tidak ada, baitul mal enggak ada, ashabur rad tidak ada. Maka kembali kepada dzawul arham. Nanti dzawul arham ini ya, hukumnya seperti orang yang di atasnya. Sehingga nanti kalau seandainya ada ibn, ada binit ini cucu, maka menempati tempatnya siapa? Binit. Gitu. Paham? Nanti akan dibahas di akhir bab masalah dzawul arham. Paham ini? Jadi harta si mayit dikemanakan? Harta si mayit pertama buat baitul mal. Oh nggak ada baitul mal sekarang, yaudah dikembalikan kepada ahlul furud. Ini milik kita semuanya. Kalau memang bukan zaujain. Kalau memang tidak ada sama sekali, maka kembali dzawul arham. Jadi harta tetap terjaga dimiliki oleh orang tersebut. Paham ini ya? Wa sayati al-kalam 'ala ar-rad wa 'ala dzawil arham akhirul kitab insyaallah taala. Nanti akan dibahas tentang masalah rad, tentang masalah dzawil arham di akhir kitab Takmilah Zubdatul Hadis ini. Paham? Ada pertanyaan? Jam berapa sekarang?
Wallahu a'lam bishawab.